Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas komputasi numerik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai galat, error, kesalahan. Itu 3 kata yang berarti sama. Kadang ada yang menyebutnya galat, kadang ada yang menyebutnya error, dan kadang ada yang menyebutkan kesalahan. Itu 3 kata yang maknanya sama dalam komputasi numerik. Slide ini dibuat bukan saya yang membuatnya, tapi kita berterima kasih kepada Nana Ramadijanti dan Muhammad Siddiq yang sudah berkenan membuat slide-nya. Langsung saja, kita sebelum membahas lebih lanjut mengenai galat, alangkah baiknya kita mengerti dulu pengertian dari pendekatan dan kesalahan. Kesalahan atau error atau galat adalah besarnya perbedaan atau selisih antara nilai taksiran dengan nilai sesungguhnya yang diakibatkan oleh proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Nah, besarnya kesalahan atas suatu nilai taksiran dapat dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif. Kalau dinyatakan secara kuantitatif, maka disebut kesalahan absolut. Sedangkan kesalahan yang dinyatakan secara kualitatif itu disebut kesalahan relatif. Kesalahan numerik itu merupakan kesalahan yang timbul karena adanya proses pendekatan. Nah, apa saja penyebab kesalahan numerik? Di antaranya ada sekitar 3 penyebab terjadinya kesalahan numerik. Yang pertama adalah kesalahan bawaan, yaitu kesalahan data ditimbulkan karena adanya kesalahan pengukuran, kesalahan pencatatan, atau tidak memahami hukum-hukum fisik dari data yang diukur, sehingga terjadi kesalahan yang disebut kesalahan bawaan. Yang kedua disebut juga kesalahan pembulatan. Nah, kesalahan pembulatan ini sering kita jumpai, terutama bagi yang tidak mengetahui aturan pembulatan, biasanya dalam memotong pembulatan itu pasti terjadi kesalahan. Untuk kesalahan pembulatan sendiri, itu kesalahan terjadi karena adanya pembulatan. Contoh misalnya, 3,14285743 mau dibulatkan 2 angka di belakang koma, berarti 3,14. Sebenarnya dalam pemotongan atau pembulatan ini ada aturannya. Misalnya kita membulatkan 2 angka di belakang koma, berarti kan 14. Nah, 14 ini tidak bisa langsung ditulis 14 sebenarnya. Kita lihat dulu di belakang 4 ini angka berapa. Kalau di belakang 4 ini lebih dari 5, maka nanti pembulatannya bukan 4 lagi, tapi 4 tambah 1, yaitu 5. Tetapi karena di belakang 4 ini adalah angkanya 2 atau kurang dari 5, maka pembulatannya bisa langsung dihapus saja belakangnya. Sehingga didapatkan hasil pembulatannya, karena ini 2 ya, berarti langsung dihapus saja, maka hasilnya pembulatannya 3,14. Kesalahan jenis ketiga, ada kesalahan pemotongan. Kesalahan pemotongan ini adalah kesalahan yang ditimbulkan pada saat dilakukan pengurangan jumlah angka signifikan. Sehingga pada saat dilakukan pemotongan tersebut, terjadi kesalahan. Nah, kesalahan ini dinamakan kesalahan pemotongan. Mohon maaf sebelumnya, tadi karena terbiasa ya, pembulatan juga kadang dinamakan pemotongan karena dipotong, tetapi definisi pemotongan yang saya sebutkan di pembulatan dengan pemotongan ini berbeda. Gitu. Selanjutnya, ada kesalahan numerik. Untuk kesalahan numerik yang sesuai dengan definisi depannya tadi, karena adanya proses pendekatan ya, itu nanti ada hubungan antara kesalahan dan penyelesaian. Misalnya,
X topi ini nanti adalah lambang dari nilai yang sebenarnya atau biasanya disebut nilai eksak. Kemudian ada juga X tanpa topi, ini disebut nilai pendekatan yang dihasilkan dari metode numerik atau biasa juga disebut nilai pengukuran. Sedangkan E ini adalah kesalahan numerik. Nah, selain kesalahan numerik, nanti ada kesalahan fraksional, di mana kesalahan fraksional itu adalah prosentase antara kesalahan dan nilai sebenarnya. Di sini kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan numerik, sehingga rumusnya untuk kesalahan fraksional adalah sama dengan E per X topi kali 100%, di mana E adalah kesalahan numerik, X topi adalah nilai yang sebenarnya, kemudian hasilnya dikalikan 100%. Ada banyak permasalahan kesalahan fraksional, biasanya sulit atau tidak bisa dihitung karena nilai eksaknya juga belum tentu diketahui. Sehingga kesalahan fraksional dihitung berdasarkan nilai pendekatan yang diperoleh dengan rumus E per X kali 100%. Nah, kasus ini dilakukan jika nilai eksaknya tidak diketahui. Sehingga sebagai pembaginya bukan nilai eksak lagi tetapi nilai perkiraan. Jelas saja karena nilai eksaknya saja tidak tahu ya. Jadi mau nggak mau kita pakai nilai pendekatan sebagai pembanding. Nah, pada waktu ke N itu biasanya selisih nilai pendekatan ke N dengan N-1. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita menghitung nilai pendekatan sekarang dan nilai pendekatan setelah ini. Nah, maksudnya ke N itu ya setelah ini, ke N-1 itu sekarang. Dengan kata lain, N ini nanti yang dilakukan terakhir dan N-1 yang dilakukan lebih awal. Itu maksudnya. Untuk perhitungan kesalahan semacam ini dilakukan untuk mencapai keadaan konvergensi pada suatu proses iterasi. Dalam kesalahan, error atau galat itu terdapat dua macam, yaitu kesalahan absolut dan kesalahan relatif. Untuk kesalahan absolut sendiri biasanya disebut kesalahan mutlak, itu menunjukkan besarnya perbedaan antara nilai eksak dan nilai perkiraan. Sehingga rumusnya nilai eksak dikurangi nilai perkiraan. Jangan lupa dalam suatu kesalahan, nilai kesalahan itu nilainya selalu positif. Sehingga rumusnya perlu dikasih tanda mutlak. Nah, kesalahan absolut tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan, tetapi hanya sekedar menunjukkan selisih perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Sedangkan yang satunya lagi, jenis satunya, itu ada kesalahan relatif. Nah, kesalahan relatif inilah yang menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksaknya. Secara rumusnya yaitu E per X topi dimutlakan ya, karena kesalahan selalu positif nilainya, dikalikan 100%. Ini untuk rumus kesalahan relatif. Di mana X topi ini adalah nilai eksak, kemudian X yang tidak punya topi, ini nilai perkiraan atau perhitungan, E itu adalah nilai kesalahan mutlak atau absolut, sedangkan tanda ini disebut nilai kesalahan relatif. Semakin kecil kesalahan relatifnya, maka nilai perkiraan yang diperoleh akan semakin baik. Dengan kata lain, akurasinya semakin bagus. Sehingga dalam hal perhitungan diusahakan dalam membuat sesuatu, ketika dicek perhitungannya, hasil kesalahan relatifnya yang dipilih adalah yang terkecil. Karena nilai akurasinya yang paling bagus. Setelah kesalahan absolut dan kesalahan relatif diketahui, selanjutnya akan diperkenalkan mengenai peranan komputer dalam metode numerik. Intinya, peranan komputer dalam metode numerik
itu salah satunya misalnya kita menghitung suatu perhitungan yang banyak banget, analitiknya susah dicari, sehingga harus dicari solusi numerik. Ketika dicari solusi numerik, ternyata perhitungannya banyak banget kalau dilakukan secara manual atau tulis tangan atau ketik. Sehingga kita butuh komputer atau dengan kata lain software untuk membantu perhitungan kita. Dalam hal ini nanti peranan komputer yang kita pakai adalah ketika praktikum komputasi numerik. Di sana nanti kita memakai software yang bernama MATLAB atau biasa juga disebut MATLAB. Nah, itu sama aja. Nah, ada yang sudah pernah menggunakan software MATLAB atau MATLAB ini? Nah, kalau sudah, coba dieksplor lagi, itu banyak sekali digunakan di teknik elektro ya, kelak. Kalau misalnya belum, silakan mulai dibaca-baca, dicari tahu apa sih itu MATLAB sebenarnya gitu ya. Sehingga nanti ketika praktikum dimulai, diharapkan paling tidak tahulah apa itu MATLAB. Selanjutnya, metode numerik itu juga bisa digunakan sebagai alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Yang seperti saya jelaskan tadi ya, ketika analitiknya susah dicari, maka pasti beralih ke solusi numeriknya. Persoalan yang diselesaikan dengan metode numerik, diantaranya ada persamaan nonlinier, ada metode tertutup, dan metode terbuka. Nanti semoga saja kita bisa membahas dua solusi ini. Kemudian ada menyelesaikan persamaan linier, yaitu eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dan Gauss-Seidel. Untuk Gauss dan Gauss-Jordan, ini biasanya dipelajari di aljabar linier. Bagi yang sudah mengambil aljabar linier, saya yakin tidak asing dengan kata-kata eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Bagi yang belum, silahkan dicari sumbernya, sehingga nanti waktu yang kita bahas tidak banyak di eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Karena ini dari komputasi numerik sebenarnya yang lainnya, tidak hanya sekedar eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan saja. Selanjutnya ada diferensiasi numerik, yaitu ada selisih maju, selisih tengah, selisih mundur, apa lagi ini, kayak jalan gitu ya, maju, mundur, tengah gitu. Kemudian ada juga integrasi numerik, ada integral Riemann, integrasi trapezoida, Simpson, dan Gauss. Ada juga interpolasi, yang bentuknya ada interpolasi linier, kuadrat, kubik, polinom Lagrange, dan polinom Newton. Regresi juga nanti ada dipelajari regresi linier dan nonlinier, sedangkan untuk persoalan yang diselesaikan dengan metode numerik pada bidang penyelesaian persamaan diferensial, itu biasanya pakainya Euler atau Taylor gitu. Nah, sekarang berikutnya ada contoh soal. Ini adalah slide 10. Contoh soal ini kalau saya bicarakan dengan bicara tentunya memusingkan ya. Sehingga untuk pembahasan contoh soal ini silahkan dilihat pada video selanjutnya, yaitu video 4. Dilihat baik-baik cara pengerjaannya, cara membandingkan mana X topi dan mana X yang tidak punya topi, gitu ya. Jadi selamat memperhatikan video selanjutnya untuk pembahasan contoh soal ini. Sedangkan pada slide terakhir ada contoh soal lagi juga. Untuk contoh soal lagi ini, yang terakhir ini akan saya berikan kepada kalian sebagai nilai keaktifan. Silahkan dikerjakan di buku catatannya setelah melihat video pembahasan dari contoh sebelumnya ya, contoh pada slide 10 ya. Dilihat dulu video pada pembahasan slide 10 ini, video selanjutnya. Setelah videonya selesai, diharapkan kalian sudah tidak bingung lagi mana X topi, sehingga untuk menentukan kesalahan absolut dan kesalahan relatifnya mudah gitu. Setelah kalian paham video selanjutnya, baru silahkan kerjakan contoh soal di slide terakhir atau slide 11 di buku catatan masing-masing. Kalau sudah selesai, silahkan difoto, kemudian dikirimkan via grup WA sebagai nilai keaktifan. Satu anak hanya boleh mengerjakan satu nomor saja, sehingga nanti akan ada 2 mahasiswa yang menjawab, yang satu menjawab kesalahan absolut, dan yang satu menjawab kesalahan relatif. Selamat mengerjakan, selamat belajar.
Nanti pembahasan contoh soal 11 atau terakhir yang sebagai nilai keaktifan akan dibahas di grup WA. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Karena sedang ada keterbatasan ya, saya juga semaksimal mungkin berusaha untuk mentransfer ilmu kepada kalian. Jadi mohon kerjasamanya juga untuk kalian supaya mau belajar mandiri. Saya rasa kalau kalian mengikuti petunjuk dan membaca slide dengan baik serta videonya dengan sabar dilihat sampai akhir, dari awal sampai akhir, saya rasa kalian akan memahaminya. Tidak ada bedanya dengan kuliah di kelas gitu. Jadi semua ini berhasil tergantung dari kita berdua, kerjasama kita berdua. Bukan dari saya saja yang berusaha maksimal, tetapi kalian juga harus berusaha maksimal. Begitu juga sebaliknya, bukan hanya kalian yang berusaha maksimal, tetapi saya juga harus berusaha maksimal. Sehingga kita saling seimbang dan dapat ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Perlu diingat, video ini bukan video nonton film, jadi sebaiknya jangan di-skip, walaupun membosankan, walaupun ngantuk, tetap disabar-sabarkan, ditonton dari awal sampai akhir, karena mungkin di tengah-tengah ada hint. Kalau di-skip mungkin hint-nya, atau clue-nya, atau petunjuknya, kalian akan terlewatkan. Nah, resiko pemahaman atau clue yang terlewatkan, itu sudah bukan tanggung jawab saya lagi, karena saya sudah menyampaikan, itu tanggung jawab kalian masing-masing. Gitu ya. Demikian untuk materi hari ini. Silahkan ditonton video pembahasan contoh soal slide ke-10. Kalau sudah paham, kemudian kerjakan contoh soal slide 11. Selamat mengerjakan, selamat bekerja, selamat belajar. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.